أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه وسراجا منيرا. فقال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم السحر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Di antara kemuliaan bulan Ramadan itu disebabkan karena memang di bulan itu diturunkannya Al-Quran. Jadi apapun yang terkait dan terlibat dengan Al-Quran itu semuanya jadi mulia. Jadi mulia. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri, dan jumlah hitungan bulan di dalam Quran 12 bulan. Ada bulan haram dan ada bulan-bulan yang lain. Satu di antara bulannya ada namanya bulan Ramadan. Kok bisa berbeda bulan ini dengan yang lain? Spesialnya bulan Ramadan. Kenapa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi 17 Ramadan yang dikategorikan sebagai tanggal diturunkannya Al-Quran. Sebagian pendapat para ulama tafsir, diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dengan secara sekaligus. Itu dia pada tanggal 17 Ramadan. Manakala turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW yang terbentang luas durasinya sehingga lebih kurang 23 tahun, itu diturunkan secara bertahap, berangsur-angsur. Karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulannya ikut jadi mulia. Beda bulan Ramadan ini dengan 11 bulan yang lainnya. Malaikat Allah itu jutaan jumlahnya. Mereka tidak diberi nafsu, tapi punya tingkat tinggi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari perintah Allah kecuali mereka respon dengan cepat. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Ayat-ayat ini bersepakat para ulama tafsir mengatakan ini yang disebutkan adalah mereka yang segera mereka bertasbih. Yang sabiqat itu berakar dari kata sabiqah, musabaqah berakar dari kata sabiqah yang artinya berlomba-lomba. Mereka saling berlomba-lomba untuk menyahut perintah-perintah Allah itu dengan segala. Kalau perintah Allahnya untuk mencabut nyawa disebutkan pada ayat yang pertama,
wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nasfa. Kalau ada perintah untuk mencabut nyawa, para malaikat, para pencabut nyawa dengan segera. Ada nyawa yang dicabut seperti mencabut sesuatu akar, mencabut dari akar-akarnya. Siapa yang dicabut dari akar-akarnya? Orang kafir. Karena begitu genggaman mereka dengan dunia ini begitu kencang. Tapi ada juga malaikat yang diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa dengan tenang, dengan perlahan. Jadi kenapa spesial sendiri malaikat yang menurunkan ikut terlibat dalam penurunan Al-Quran dari jutaan malaikat-malaikat yang ada? Siapa dia? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril terlibat dalam penurunan Al-Quran. Dan oleh karena itu satu-satunya malaikat yang diberi gelar dengan Al-Amin adalah malaikat Jibril. Bahkan disebutkan dalam Quran, muta'in thamma amin. Dia ditaati lagi dipercaya di kalangan malaikat-malaikat. Oleh karena itu Bapak Ibu, malaikatnya jadi mulia, diberi gelar dengan Al-Amin. Luar biasa. Lalu Al-Quran itu juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat. Bagaimana efek yang ditimbulkan kepada Nabi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata di dalam hadis yang sahih, kenapa di mana-mana kita lihat ada nama Allah, ada Nabi Muhammad? Itu ada sebuah hadis yang diceritakan, dan yang bercerita ini Adam alaihissalam yang melihat di Lauhul Mahfuz nama Allah dengan nama Muhammad itu. Artinya Nabi Adam saja mengapresiasi dan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad bisa berbeda dan penghargaannya berbeda berbanding yang lain-lain, lebih diutamakan dan dimuliakan? Ia diturunkan kepadanya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Jadi karena Al-Quran itu semuanya jadi mulia. Kalaulah Al-Quran itu ada pada dada-dada anak-anak kita, dapat kita buktikan dengan asalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, di dunia pun Allah akan nampakkan kemuliaan itu, dan di akhirat pasti. Di akhirat pasti. Bukan hanya efeknya akan membuat bahagia dan kebahagiaan, kebanggaan mereka karena para penghafal Quran, termasuk orang tua mereka, para anak-anak itu akan diperlakukan istimewa nanti di hari akhirat. Sehingga ada sebuah hadis bagi Nabi Muhammad SAW yang ketika nanti di padang mahsyar, para orang tua yang mengantarkan anak-anak mereka kepada tahfiz, yang mengantarkan putra-putri mereka untuk diajarkan menghafal Al-Quran, maka nanti kedua orang tuanya dipanggil oleh Allah dan para malaikat mengganti pakaiannya dengan pakaian yang sangat mulia dan memberikan mahkota kehormatan, mahkota dari surga. Lalu para orang tua ini mereka bengong dan bertanya-tanya, kenapa kami diistimewakan hari ini beda, spesial dari orang lain yang hadir? Ternyata jawabannya adalah karena engkau punya anak yang engkau antarkan ke rumah-rumah tahfiz. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, maka ada program yang sangat penting yang tidak boleh untuk dilupakan, dan ia menjadi program yang dilakukan terdepan, tilawah Al-Quran. Dan apapun model dan bentuk dari interaksi terhadap Al-Quran, boleh membacanya, boleh tahsinnya, boleh menghafalkannya, boleh mendengarkan tafsirnya, boleh mentadarusinya. Seluruh aneka ragam terinteraksi dengan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernahkah kita mendengar Imam Syafi'i, imam mazhab yang sangat luar biasa? Orang tuanya, ayahnya sudah meninggal, masih berada dalam keadaan kecil dia. Bahkan sampai ada yang berpendapat tidak kenal dia dengan ayahnya.
Tapi ternyata apa yang ada dalam pikiran ayahnya untuk mentarbiyah mendidik putranya bernama Syafi'i telah pindah kepada ibunya, maka ibunya mendidiknya dengan pendidikan yang terbaik. Lalu apa yang terjadi? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Dan bagaimanakah interaksi Imam Syafi'i dengan Al-Quran? Walaupun ayah tidak ada, tapi dia termasuk di antara yang menghafal Al-Quran dari umur sejak dini. Bahkan belum 6 tahun sudah menghafal Al-Quran. Tahukah Bapak Ibu sekalian, berapa kalikah Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran dalam Ramadan? Dalam riwayat disebutkan bahwa Imam Syafi'i membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan sampai 60 kali khatam Al-Quran. 60 kali. Kalau 60 kali khatam Al-Quran, kira-kira setiap hari berapa kali khatam? 2 kali khatam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tidak memaksakan kita untuk target tilawahnya sampai 60 kali dalam, tidak usah. 1 kali khatam pun sudah syukur kalau 2 kali 3 kali khatam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya derajatnya juga dimuliakan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sesiapapun yang terlibat dengan Al-Qur'an itu dapat dimuliakan oleh Allah di dunia pun sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membacanya adalah pahala. Bukan pahalanya adalah per ayat atau per surat, tapi setiap kata-kata, setiap huruf-huruf dan lafaz-lafaz yang diungkapkan memiliki ganjaran pahala yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, walaupun kita tidak paham, walaupun kita tidak mengerti apa yang dibaca, itulah mukjizatnya Al-Quran. Tentunya hakikat dari turunnya Al-Quran adalah merupakan untuk bimbingan. Hakikat diturunkannya Al-Quran adalah untuk memperbaiki apa yang longgar mornya lalu menjadi baik kembali. Itulah yang Allah katakan pada ayat berikutnya, hudan linnas, yang menunjukkan kepada manusia, petunjuk terhadap manusia. Al-Quran itu cahaya yang akan menerangi jalan kita. Kalau ia diletakkan di dalam sebuah kamar, lalu apakah Al-Quran itu menerangi kamar tersebut di malam hari? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu harus dibuka, harus dipahami, harus dipelajari dan ditafsirkan sehingga ia mampu menjadi fungsinya hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan ia sebagai penjelas untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi kalau sudah bisa baca Al-Quran, jadi kalau sudah bisa menghafalkan 30 juz Al-Quran, belum berhenti sampai kita mengerti apa yang disebutkan dari rangkaian dan untayan ayat-ayat tersebut. Karena hakikat diturunkannya Al-Quran itu adalah untuk memperbaiki, untuk melakukan inovasi terkait dengan alam semesta ini dan kita sendiri yang hidup di dalamnya. Dan itu tidak mungkin menjadi petunjuk kalau kita tidak memahami ayat-ayat itu dengan benar. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya Allah menyebutkan, faman syahida minkumus syahr, barang siapa yang melihat bulan, ya, falyasum. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan dengarkan majelis ulama dengan Kementerian Agamanya dengan berbagai titik-titik yang ada di daerah baik timur maupun barat untuk memastikan kapankah mulai Ramadan, maka akan dilihat tentang hilal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada sebahagian di antara kita yang melihatnya melalui hisab, ada pula yang melihatnya secara ru'yah, tapi bagaimanapun pendekatan ilmiah dan ilmu pengetahuan dan juga adalah secara ru'yah ini adalah perlu untuk dikedepankan karena kedua-duanya adalah merupakan cara yang tepat.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun sepatutnya dan sebaiknya bila terjadi perbedaan pendapat, semestinya pemerintah mengambil perbedaan itu lalu mendiskusikannya sehingga mengambil jalan tengah untuk membersamai. Karena apa? Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha ini adalah amalan seremoni yang semestinya adalah bersepakat dan bersatu padu di kalangan kaum muslimin, karena itu model dan bentuk dari persatuan kaum muslimin yang ada. Dulu di negara-negara Khalij ini juga terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan mulai puasa, terjadi perbedaan akan kapan hari raya, tetapi alhamdulillah mereka berkomunikasi, bersilaturahim, lalu menyatukan pendapat-pendapat dan ide, sehingga hingga saat ini tidak ada lagi dualisme, perbedaan pendapat tentang awal Ramadan, akhir Ramadan maupun yang lain-lain. Yang lebih parah di tempat kita Bapak Ibu, bukan beda 1-2 hari, tetapi beda 3-4-5 hari. Yang itu dasarnya bukan hilal, bukan pula hisab. Yang itu dasarnya adalah apa kata guru mereka, apa kata syekh mereka. Ini bukan lagi pendekatan ilmiah, bukan lagi pendekatan ilmu dalil, tetapi pendekatan emosional dan kultus pada individu seseorang. Oleh karena itu ayat ini mengarahkan kita, baik yang melalui ru'yah ataupun hisab, semestinya bisa disatupadukan, karena ayat ini mengarahkan faman syahida minkumus syahr, barang siapa yang melihat tentang hilal. Ini kelihatan kalau tidak hujan. Kalau dalam keadaan kita di negeri yang tropis, hujan dan mengakibatkan tidak nampak, tentu ya, kalau kita masih bersikukuh dengan melihat dengan mata kepala, dapat dipastikan tidak akan kelihatan karena keadaan sedang mendung atau hujan mau turun. Oleh karena itu pendekatan kedua-dua ini semestinya adalah berkolaborasi sehingga mendapatkan apa yang terbaik dan tepat untuk diamalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga pada ayat 185 mengatakan bahwa inilah alternatif yang kelihatan sekali bahwa Islam itu hadir bukan untuk memberatkan kaum muslimin, tetapi ajaran Islam hadir adalah sebagai hal yang mempermudah. Apa kata Allah? "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang ia sakit atau ia musafir, boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat subuh rahimahumullah, Islam itu datang bukan untuk memberatkan, sekali lagi, tetapi bukan pula untuk dimudah-mudahkan seperti saudara-saudara kita dari liberal. Mempermudah-mudah itu adalah sangat peluang besar bagi syaitan untuk mengoperasinya dan mengambil andil di situ sehingga terjadi perpecahan. Begitu juga mempersulit, membuat bingkai dalam beragama sangat sulit, rigid, tidak bisa berinteraksi, maka ini juga akan membuat syaitan dengan leluasa untuk mengoperasi dia. Apa contohnya? Ini jam tidak ada di zaman Nabi, turunkan, karena tidak ada di zaman Nabi, ia bid'ah. Karpet ini dulu tidak ada di zaman Nabi, karena di zaman Nabi tidak ada karpet, maka sholat tidak usah pakai karpet. Nah, kalau begitulah cara berpikir kita terkait dengan hal-hal demikian, tentu Islam itu seolah-olah dapat berinteraksi hanya pada zaman batu, tidak bisa berinteraksi dengan zaman komputer dan segala bentuk kecanggihannya zaman ini. Kalau kita mengatakan bahwa Islam itu hanyalah persis seperti demikian, tidak menerima pembaharuan, maka seolah-olah Islam itu hanya bisa berinteraksi dengan zaman unta, tidak bisa berinteraksi dengan zaman pesawat terbang. Tentu tidak mungkin pula kita akan katakan pada dia, karena di zaman Nabi Muhammad tidak ada pesawat, kamu kalau pergi umrah, pergi haji, naik unta saja. Tidak mungkin begitu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, maka alternatif ketika seseorang dalam keadaan sakit ini terkait dengan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu satu diantaranya adalah ia dalam keadaan sehat. Orang kalau sakit boleh tidak berpuasa karena ini jelas dalilnya dalam Quran. Barang siapa yang sakit boleh diganti di hari yang lain. Nah, ini juga yang perlu kita jelaskan, tidak boleh mempermudah-mudah.
ya sakitnya belum seberapa langsung batalkan, tidak boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu. Ya. Jadi selain sakit juga musafir ya. Orang yang musafir ya boleh untuk mengganti puasanya kalau memang ukuran musafirnya sudah tepat dan benar. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah? Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu pengennya memberikan kemudahan kepada kalian. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian tidak boleh untuk menggunakan kaidah kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Itu orang zalim yang seperti demikian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan supaya Allah memudahkan dan dia tidak berkeinginan untuk menyulitkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara kaidah dalam kita beragama ya, mulai dari yang mudah. Ya, berikan alternatif yang memberikan kemudahan, tidak dalam bentuk wajah yang menyeramkan ataupun yang mempersulit dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Perkataan firman Allah walitukmilul iddata, bila mana di ujung Ramadan tidak berjumpa dengan hilal atau dengan bulan tadi itu yang menunjukkan bahwa Ramadannya telah berakhir, maka kepada kaum muslimin diarahkan untuk menyempurnakan puasa Ramadannya dengan jumlah 30 hari dalam hitungan bulan Hijriyah. Kalau tidak 29 hari atau 30 hari kan begitu saja. Jadi kalau enggak kelihatan ya, lalu kemudian ini masih beranggapan bulan Ramadan, tambahkan sehingga cukupkan bulan Ramadan itu menjadi 30 hari. Itu maksudnya walitukmilul iddah walitukabbirullah di ujung Ramadan. Dan sudah dapat dipastikan bahwa besok itu adalah sudah Idul Fitri. Jadi Bapak Ibu, disebutkan pergantian hari dalam tahun Hijriyah itu masuk waktu maghrib itu sudah dianggap tanggal berikutnya. Kalau kalender Masehi kan jam 12 malam, tengah malam berpindah dia, itu sudah masuk pada hari berikutnya. Kalau dalam Islam itu diperlihatkan adalah terkait dengan di sini disebutkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, jadi untuk bertakbir ya di 30 dan besoknya adalah sudah terlihat bahwa ada hilal untuk Syawal, maka diperintahkan untuk memuja-muji Allah dengan takbir walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sunnahnya dalam bertakbir itu menguatkan suara. Kalau bertakbir cukup dalam hati, bahkan dalam ayat yang lain disebutkan seperti kalian memanggil bapak ibu kalian. Bagaimana kita memanggil orang tua kita? Pasti dengan suara yang keras. Ya. Bahkan ada di kalangan ulama fikih yang mengatakan ketika hari raya itu mengangkat takbirnya Allahu Akbar yang 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat kedua, itu makmum tidak cukup dengan hanya melafazkan Allahu Akbar dalam hati. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, ini juga ia ikut membaca takbir dengan kuat pula. Selama ini yang kita ketahui yang membaca takbir kuat hanyalah imam, makmum cuma mengikut saja dengan perlahan. Di kalangan ulama ini dapat kita jumpai. Kalau lihat di Masjid Nabawi, Masjid Haram, mereka akan membaca dengan kuat takbir itu. Membacakan dengan kuat takbir itu Allahu Akbar. Itu adalah pada takbir pada rakaat pertama ataupun takbir pada rakaat yang kedua. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, memuja-muji Allah dan membesarkannya terkait hidayah yang Allah berikan kepada kita, termasuk kemampuan hidayah Allah, kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan.
wa la'allakum tashkurun. Dikunci dan ditutup oleh Allah ayat ini untuk kita memperbanyak kesyukuran kepada Allah. Nabi Muhammad itu 2 bulan sebelum Ramadan sudah bermohon kepada Allah supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, kalau Allah kabulkan, maka yang dilakukan berikutnya adalah mensyukuri nikmat itu dengan amal kita setelah Ramadan itu dapat meningkat sebagaimana sudah dilatih 1 bulan penuh. Mudah-mudahan itu akan mempengaruhi hari-hari pada bulan-bulan berikutnya untuk terbawa amal soleh tersebut kepada bulan-bulan berikutnya. Begitulah Nabi Muhammad SAW 2 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa untuk dipertemukan. Sekian bulan setelah Ramadan berakhir meminta kepada Allah supaya diterima amal-amal di dalam bulan Ramadan dan bisa mengaplikasikan nilai-nilainya adalah setelah hari-hari setelah Ramadan itu selesai. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang berislam sebagai temporal saja. Semoga kita tidak menjadi orang Islam yang beribadahnya musiman saja. Hanya baca Qur'annya di waktu Ramadan, hanya baiknya di waktu Ramadan, bersedekahnya di waktu Ramadan. Setelah keluar dari Ramadan, ia kembali ke kejahiliahannya, ia kembali kepada maksiat dan dosa-dosanya. Nauzubillah min dzalik. Tetapi yang diinginkan adalah pertambahan ibadah dari waktu ke waktu, meningkatnya ilmu dari waktu ke waktu, lalu insyaallah ia layaknya menjadi seorang muslim yang kamil, mutakamil, muslim yang sempurna, paripurna, dan saling menasihati yang lain dalam bingkai kebenaran dan saling menasihati dalam bingkai kesabaran. Terakhir pembahasan kita, Allah Subhanahu wa taala menutup pembahasan ini dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, katanya apa? Muhammad, kalau ada orang yang bertanya kepadamu, di manakah Allah itu? Mungkin karena gundah gulana, mungkin karena ada sesuatu, lalu ingin bertemu, ingin memohon kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ya Allah, apabila Muhammad ada orang yang bertanya kepadamu, di manakah aku berada? Apa kata Allah? Fa inni qarib. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya, aku sesungguhnya sangat dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Saya akan mendengarkan dan menjawab para mereka yang berdoa apabila mereka berdoa. Para pendoa didengar oleh Allah akan dijawab. Dan ini adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta pada orang lain, pertama mungkin dikasih, minta kali-kali kedua dikasih tapi ditambah dengan cerewet yang banyak. Permintaan lagi ketiga, cerewetnya dapat, yang diminta tidak dapat lagi. Itu kalau manusia. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia akan kabulkan. Bapak Ibu, ketertundaan apa yang kita permintakan, apa yang kita minta kepada Allah bukan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Allah ingin melihat sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li. Jadi perintah Allah supaya sering berdoa, maka di bulan Ramadan waktu-waktu yang sangat mustajab, berdoalah sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, tapi syaratnya dalam berdoa punya keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala, punya keimanan, karena yang Maha memberi rezeki, yang Maha mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun, semoga saja mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebenaran, ya, yang mendapatkan memperoleh kebenaran. Rusyd, ada juga yang mengatakan rusyd itu adalah hidayah, bertemunya akal dengan hati, itulah dia rusyd. Sebagaimana yang dikomentari oleh jin, yahdi bihi ila rusdi fa amanna bihi. Waktu mereka mendengarkan Nabi baca Quran, lalu komentar para jin, itu ayat-ayat luar biasa mencengangkan, ya, yang mengantarkan para jin yang mendengarkan ayat itu pun logika akalnya dan hatinya klop, akhirnya masuk Islam. Itu namanya rusyd. La'allakum tarsyudun, tujuan maksudnya adalah supaya kita memperoleh hidayah Allah itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ayat yang ke-185 dari surah Al-Baqarah ini menguatkan kepada kita di antara agenda kita dalam bulan Ramadan berinteraksi yang aktif dan efektif dengan Al-Quran.
baik yang dilakukan secara individu, baik yang dilakukan secara berjamaah bersama keluarga, ataupun dalam bentuk tahsin, dalam bentuk tafsir, dalam bentuk takrir, mengulang hafalan-hafalan kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita, karena bulan Ramadan juga disebut sebagai bulannya Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.